Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minun rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Pada siang hari di bulan suci Ramadan ini, tepatnya di Jumat pertama bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul bersilaturahim bermuajahah dalam rangka tasyakur tahaddus bin ni'mat, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan berkumpul bersilaturahim kita di Mushola Ar-Rahman yang mulia ini senantiasa Allah turunkan rahmat dan keberkahan, senantiasa Allah panjangkan usia dunia kita dalam taat kepadanya, senantiasa Allah limpahkan karunia kesehatan, keafiatan lahir dan batin, senantiasa Allah tingkatkan dan Allah angkat derajat Islam, iman dan ihsan kita, sehingga kita tambah taqarrub, tambah cinta, tambah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diaku sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minun rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir berwasiat, terkhusus diri Al-Fakir yang bodoh dan hina ini, dan umumnya kepada para jamaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap dan menuju Allah tidak lain dan tidak bukan adalah iman dan takwa kita sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minun rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada siang hari ini kita memasuki Ramadan yang keempat kalau tidak salah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk mencicipi keberkahan bulan suci Ramadan. Kenapa disebut bulan suci Ramadan itu penuh dengan berkah? Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan doa-doa yang dilantunkan oleh para muballigh maupun para imam-imam masjid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan.
Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau Allah mengistimewakan salah satu bulan di antara 12 bulan, yang mana salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah perintahkan kita untuk mengerjakan puasa sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab di dalam surah Al-Baqarah Allah memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil kepada seluruh manusia atau yang berbunyi ya ayuhan nas, tidak. Tetapi khitabnya Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Karena orang-orang beriman dia yakin kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dia tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang yang beriman, apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya. Bahwasanya dada dan kalbu rohani orang-orang beriman selalu ingat kepada Allah, tidak pernah putus-putus ingatannya kepadanya. Wa idza innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Dan apabila dilantunkan ayat suci Al-Quran maka akan bertambah keimanannya, akan bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah. Dan selanjutnya dia mengerjakan salat, pasrah, tawakal kepada Allah dan mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, itulah khitab. Kenapa dipanggil orang-orang beriman untuk mengerjakan puasa? Pasti bagi mereka yang beriman tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada malaikat, dia yakin kepada Rasul, dia yakin kepada kitab, dia yakin kepada qada dan qadar, dan dia yakin kepada hari kiamat. Saking yakin dan takutnya dia pasti akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang akan ditinggalkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah khitab tersebut ya ayyuhalladzina amanu, dilanjutkan wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada engkau untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena sudah ada stempel iman di dalam kalbunya, dia yakin dan percaya kepada Allah, dia taat dan patuh tunduk kepada Allah, maka dia akan mengerjakan puasa. Puasa di dalam kitab Sirul Asrar Fima Yahtaju Ilal Abrar mempunyai beberapa definisi. Definisi pertama adalah puasa untuk umum. As-shaum lil umum fahuwa al-imsaku anil ma'kulat wal mashrubat wa anil wiqa'i fin nahar inda tulu'il fajri hatta ghurubis syamsi. Menurut kitab Sirul Asrar Fima Yahtaju Ilal Abrar, bahwasanya puasa menurut umum di tingkatan pertama adalah menahan segala makanan-makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut, wa anil wiqa'i, dan menahan bersenggama di siang hari, ingda tulu'il fajri, pada saat terbit fajar sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Inilah yang kita lakukan, inilah yang kita laksanakan. Tapi di tingkatan ini, puasa ini hanya mendapatkan stempel dari Allah, yaitu hanya bisa menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan kualitas ibadah. Kam min sa'imin laisa lahul jaza' min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa seperti ini, berapa banyak orang mengerjakan hanya untuk menahan lapar dan haus dan tidak bersenggama di siang hari. Dia hanya mendapatkan pahala lapar dan haus saja dari Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadahnya tidak berkualitas. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ke puasa yang kedua, yaitu puasa khusus
Yang mana puasa khusus menurut kitab Sirul Asrar bima yahtaji lil abrar, al-imsaku wajib min jami'i a'dha'i badanihi wa ruhanihi minal muharramat wal manahi wad dama'imi minal ujbi wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharan wa idza batala fa'ala dzalika batala shaumuhu. Puasa khusus kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah di dalam kitab Sirul Asrar bima yahtaji lil abrar, yang mana menahan seluruh anggota tubuh dari yang haram dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu makanan, minuman, bersenggama, baik juga sifat-sifat tercela yang ada di dalam batin kita seperti ujub, takabur, hasud, riya, ghibah, ghamimah dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang tercela yang ada dalam batinia kita, sifat-sifat sombong, berbohong, dusta, ingin dipuji orang, mengaku aku lebih baik dari kamu, aku lebih banyak ibadahnya dari kamu, aku lebih pintar dari kamu. Sifat-sifat tercela tersebut harus bisa menahan zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin, baik secara jismani, penyakit-penyakit jismani maupun penyakit-penyakit ruhani. Lailan wa naharan, siang maupun malam hari kita tetap berpuasa agar menjaga sifat-sifat penyakit-penyakit jismani maupun penyakit-penyakit ruhani agar kita tahan dan tidak bisa membatalkan puasa khususnya. Wa idza fa'ala dzalika, apabila kita melanggar atau kita berbuat yang tercela dari sifat-sifat penyakit tersebut, maka batallah puasa khususnya. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini saya akan menekankan bahwasanya puasa khusus lebih luas jangkauannya dari puasa umum. Puasa umum hanya mengandalkan menahan lapar dan haus secara jismani. Tetapi puasa khusus yang mana ruhani kita dilatih, batin kita dilatih, agar batin dan ruhani kita tidak mengotori penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Kita tidak boleh berbuat yang tercela, kita tidak boleh berbuat ujub, tidak boleh berbuat riya, tidak boleh berbuat hasud, tidak boleh berghibah mengomongi orang kejelekan-kejelekannya, tidak boleh memfitnah, apalagi sampai berkelahi. Kalau andai kata salah satu di antara yang saya sebutkan tadi dilakukan oleh kita, maka batallah puasa khususnya. Perlu diketahui, puasa umum ada waktunya dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi puasa khusus tidak ada waktunya, mu'abbadun wa jami'i umri, sampai akhir hidup kita harus bisa berpuasa khusus. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin muftirun, berapa banyak orang yang berpuasa dia berbuka, wa kam min muftirin shaimun, dan berapa banyak orang yang sudah berbuka puasa tapi dia tetap berpuasa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hadis dari baginda Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa dia berbuka, dan berapa banyak orang yang berbuka tetapi dia tetap berpuasa, yang mana puasanya puasa yang khusus. Dia boleh makan dikala dia sudah berkumandang azan maghrib, dia makan, tetapi hatinya, ruhaninya, zahir dan batinnya dia jaga agar tidak dikotori. Tidak ada sifat-sifat tercela yang keluar dari lisannya, tidak ada sifat-sifat tercela yang ditimbulkan dari efek ruhaniyahnya. Dia jaga sebaik-baiknya sampai akhir hayatnya. Berarti dia melaksanakan ibadah khusus sampai akhir hayatnya. Dan yang ketiga, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirul Asrar bima yahtaji lil abrar, yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Yang mana puasa khususil khusus? Puasa khususil khusus al-imsakul fu'ad mimma siwallah, au al-imsaku an mahabbati musyahadati lillah, yang mana menahan pandangan hati kita dari selain Allah.
yang mana bisa menahan rasa cinta kita hanya diperuntukkan kepada Allah, yang mana ruhani kita hanya ingat kepada Allah, bulat-bulat hati kita hanya ingat dan untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang kita baca di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku peruntukkan segala aktivitasku, segala apa yang aku kerjakan, tidurku, hidupku, matiku, urusanku, aku serahkan kepada Engkau, dan Engkaulah yang maha mengatur. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sesuai dengan perintah Allah dan firman Allah di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtul khalqa likai an a'riba. Sengaja aku ciptakan manusia agar manusia cinta dan kenal kepadaku. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jadi puasa khusus bisa kita raih dan kita gapai. Puasa khusus bisa kita laksanakan, kan kita perjuangkan, asalkan kita mau cari gurunya, guru rohani, guru yang membimbing batin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat puasa. Pertama adalah puasa umum, yang kedua adalah puasa khusus, dan yang ketiga puasa khusus. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, tidak hanya puasa khusus bisa kita raih, asalkan kita mau memperjuangkan. Yang mana tadi hakikat dari puasa tersebut adalah imsakul fuadi, menahan hati kita agar tidak condong kepada selain Allah. Ingatan hati kita hanya kepada Allah zahiran wa batinan, secara zahir, secara batin. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin, bahwa Allah itu harus diawali dari setiap perkara dan harus diakhiri di setiap perkara kita. Allah itu harus ada di zahir kita, dan Allah itu harus ada di akhir perkara kita. Di dalam kitab berjanji, abtadiul imla bismidzatil aliyah, segala perkara aku mulai dengan menyebut ismu zat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, kalau tidak tiga tingkatan puasa itu kita laksanakan, dari awal puasa umum meningkat kepada puasa khusus, dari puasa khusus meningkat kepada puasa khusus, la'allakum tattaqun, tujuan dan goalnya adalah menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sehingga apa-apa yang kita lakukan, aktivitas kita di luar ibadah, jikala kita masih dalam keadaan berpuasa, maka dihitung oleh Allah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qiyamus sha'im, ibadah, bahwasanya tidurnya orang-orang naumus sha'im ibadah, tidurnya orang-orang yang puasa adalah ibadah kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka tidur tapi hatinya tidak pernah lepas kepada Allah. Mereka tidur cintanya selalu menyebut nama Allah dalam qalbunya. Cintanya kepada Allah tidak tertandingi. Abal asyaddu hubban, lebih cinta kepada Allah daripada makhluknya. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jangankan ibadah tidurnya menjadi ibadah, tetapi pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang shaum puasa khawasil khawas menjadi ibadah. Langkahnya menjadi ibadah, duduknya menjadi ibadah, jalannya menjadi ibadah, berbicaranya menjadi ibadah, bahkan buang air dan bersenggamanya menjadi ibadah, karena hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, tujuan berpuasa adalah menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Yang dimaksud bertakwa adalah takut kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan wasiat dari para khutbah, sesuai dengan wasiat para khatib. Bertakwalah kita kepada Allah, artinya takutlah kita kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah bukan menjauh, tetapi semakin mendekat dan semakin mengenal Allah. Tetapi takutnya kita kepada manusia,
pasti menjauh karena kita punya salah kepada manusia yang lainnya. Tetapi takutnya kepada Allah semakin mendekat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini kita dijadikan insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullah mastata'tum waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allaha qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa qul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.